Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marsanda dengan NIM F1E1222150 dari kelompok 8. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pengantar sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno Eskom Mkom. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Sistem Electronic Commerce. Pada kelompok ini saya tidak sendiri, melainkan ada dua teman saya, yaitu Putri dari Rila Kayana dan Vira Aldina Pratiwi. Baiklah, masuk ke bagian pertama, itu ada dasar-dasar electronic commerce. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa sih e-commerce itu. E-commerce atau electronic commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. E-commerce lebih dari sekedar membeli dan penjualan secara online. E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global jaringan. Teknologi apa sih yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam e-commerce? Jawabannya, sebagian besar teknologi informasi dan teknologi internet terlibat dalam e-commerce. Perusahaan yang bergantung pada e-commerce, baik sebagai pembeli maupun penjual, bergantung pada teknologi berbasis internet dan aplikasi untuk menyelesaikan proses pemasaran, penemuan produk, pemrosesan transaksi, dan proses pelayanan pelanggan serta produk. Lalu kita masuk ke dalam 3 kategori dasar dari aplikasi e-commerce yang terlibat di banyak perusahaan. Yang pertama itu ada business to business, atau yang kedua ada business to consumer, dan ketiga consumer to consumer. Apa sih pengertian dari business to business? Business to business merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Business to business ini melibatkan pasar e-business dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. Business to business menyediakan pasar lelang dan jual beli untuk perusahaan. Adapun karakteristik dari business to business, yang pertama pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati. Yang ketiga, salah satu pelaku bisnis tidak harus menggunakan bisnisnya untuk mengirimkan data. Yang keempat, menjadikan sarana yang digunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Dan yang kelima, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dengan model antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Yang kedua ada business to consumer. Business to consumer ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Business to consumer ini, perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Ada pula karakteristiknya. Yang pertama, informasi disebarkan secara umum. Yang kedua, pelayanan diberikan bersifat umum. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Dan keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya dan pelaku usaha berada pada sisi server. Yang terakhir itu consumer to consumer atau biasa dikenal customer to customer. Itu merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Consumer to consumer ini merupakan tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli dan menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang. Karakteristiknya terjadi pada lingkup konsumen ke konsumen, bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi. Dan yang ketiga, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk.
Lalu masuk ke pokok-pokok proses e-commerce atau proses e-commerce yang penting. Yang pertama ada pengendalian akses dan keamanan. Proses e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Yang kedua itu membuat profil dan personalisasi. Begitu kita telah mendapatkan akses dari ke situs e-commerce, proses pembuatan profil dapat dijalankan untuk mengumpulkan data mengenai diri kita dan perilaku serta pilihan situs web yang akan kita gunakan. Profil ini digunakan untuk mengenali diri kita sebagai pemakai individual dan memberi tampilan personalisasi atas berbagai isi situs serta saran produk dan iklan web yang telah dipersonalisasi sebagai bagian dari strategi pemasaran personal. Yang ketiga itu ada manajemen pencarian. Manajemen pencarian ini berisi menggunakan beberapa teknik pencarian, yaitu yang pertama pencarian berbasis isi. Pencarian berbasis isi berdasarkan isi ini seperti mendeskripsikan produk. Lalu yang kedua, teknik pencarian berdasarkan parameter, contohnya di atas, di bawah, atau di antara kisaran nilai tertentu untuk berbagai properti produk. Yang keempat ada manajemen isi dan katalog. Pada manajemen isi, ada pembuatan isi yang dinamis dan tempat penyimpanan data. Sedangkan pada manajemen katalog itu ada perhitungan harga, konfigurasi produk, dan pembuatan katalog. Isi e-commerce seringkali berbentuk katalog multimedia mengenai informasi produk. Jadi membuat dan mengelola isi katalog itu adalah rangkaian utama dari manajemen isi. Manajemen isi dan katalog itu dapat diperluas untuk memasukkan proses konfigurasi produk yang mendukung layanan mandiri berbasis web dan penyesuaian massal atas berbagai produk perusahaan. Selanjutnya itu manajemen arus kerja. Pada manajemen arus kerja ada otomatisasi proses pembelian, manajemen dokumen, dan pengiriman isi berbasis aturan dan peran. Yang keenam, pemberitahuan kegiatan. Pemberitahuan kegiatan ini ada pesan transaksi yang digerakkan oleh kegiatan, kedua pesan untuk email, dan ketiga papan pesan newsgroup. Terakhir, kerjasama dan perdagangan. Pada kerjasama dan perdagangan, soal mediasi, negosiasi, penawaran atau lelang pembelian kerjasama, dan komunitas online. Selanjutnya, ada proses e-payment atau proses pembayaran elektronik. Proses pembayaran e-commerce cukup rumit karena banyaknya jenis alternatif debit dan kredit serta lembaga keuangan dan perantara yang menjadi bagian dari proses tersebut. Proses pembayaran e-commerce juga tidak sederhana karena sifat elektronik transaksi yang hampir anonim terjadi di antara berbagai sistem komputer, jaringan, pembeli dan penjual serta banyaknya isu keamanan. Lalu di sini ada proses pembayaran elektronik berdasarkan web, itu bergantung pada proses pembayaran kartu kredit. Yang kedua itu ada electronic fund transfer atau EFT. Itu berbentuk umum dari pembayaran elektronik dalam industri perbankan secara retail. EFT ini juga menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menangkap dan memproses uang serta kredit antar bank, perusahaan, dan pelanggan. Contoh dari EFT ini juga seperti automatic teller machines yang biasa kita kenal ATM. Lalu
Ada beberapa alat yang digunakan untuk mengatasi masalah keamanan. Ini yang pertama ada enkripsi data antara pelanggan dan pedagang. Yang kedua, enkripsi data yang lewat antara pelanggan dengan transaksi otorisasi kartu kredit perusahaan. Dan yang ketiga, mengambil informasi sensitif secara online. Bagian kedua, masuk bagian kedua, ini ada aplikasi dan berbagai isu dalam e-commerce. Tren aplikasi e-commerce. Dalam aplikasi e-commerce itu berfokus pada bisnis to consumer. Aplikasi e-commerce berfokus pada pelanggan memiliki tujuan penting, yaitu menarik calon pembeli, melakukan transaksi atas barang dan jasa, membangun loyalitas pelanggan, melalui pelanggan yang baik untuk setiap individu, dan terlibat dengan berbagai fitur komunitas. Lalu, apa yang diperlukan agar berhasil? Yang pertama itu menciptakan usaha bisnis web yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang menarik dengan nilai besar untuk pelanggan dan yang terencana bisnisnya didasarkan pada perkiraan yang realistis atas tingkat laba dalam tahun pertama atau kedua operasinya. Nah, kita masuk pada faktor keberhasilan e-commerce. Faktor keberhasilan e-commerce itu ada pada pilihan dan nilai, pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua, di kinerja dan pelayanan. Itu ada navigasi, proses belanja dan pembelian, serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Ketiga, iklan dan sensitif. Yang ketiga itu ada tampilan dan rasa. Dan keempat ada iklan dan intensif. Intensif iklan web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Yang kelima, perhatian personal. Halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasi, iklan web dan pemberitahuan, email, serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Yang keenam ada hubungan dengan komunitas virtual pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lainnya melalui news group, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. Dan yang terakhir ada keamanan dan keandalan, keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, persyaratan toko web. Persyaratan untuk toko web itu mengembangkan toko web dengan ini ada biasanya bangun alat desain situs web, template desain situs web, layanan desain khusus, hosting situs web. Kedua ini ada pasar. Pada pasar ini ada iklan halaman web, promosi lewat email, pertukaran iklan web dengan situs afiliasi, dan pendaftaran mesin pencari. Melayani pelanggan Anda. Melayani pelanggan, ini ada layanan. Pada layanan ini, halaman web yang dipersonalisasi, katalog multimedia dinamis, mesin pencari katalog, dan kereta belanja terintegrasi. Pada transaksi, proses pesanan yang fleksibel, pemrosesan kartu kredit, pengiriman dan perhitungan pajak, serta pemberitahuan pesanan lewat email. Dan terakhir ini di dukungan. Pada dukungan, bantuan online situs web, email layanan pelanggan, kelompok diskusi, dan ruang bincang hubungan ke berbagai situs terkait. Untuk mengelola toko web, ada pengelolaan. Pengelolaan ini statistik pemakaian situs web, laporan penjualan dan persediaan, manajemen rekening, pelanggan, dan hubungan ke sistem akuntansi. Pada pengoperasian ini, hosting web 24 jam,
dukungan teknologi online, kapasitas jaringan yang dapat diukur, serta server dan daya atau power yang lebih dari cukup. Dan terakhir ini ada di perlindungan. Perlindungan password pemakai, pemrosesan pesanan yang dienkripsi, administrasi situs web yang dienkripsi, serta firewall jaringan dan pemonitor keamanan. Selanjutnya itu ke e-commerce business to business. E-commerce business to business ini adalah sisi grosir dan pasokan dari proses komersial, tempat berbagai perusahaan membeli, menjual, dan berdagang dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Aplikasi business to business ini juga meliputi sistem katalog elektronik, sistem perdagangan elektronik seperti portal jual beli dan lelang, pertukaran data elektronik, serta transfer data elektronik. Masuk ke pasar e-commerce. Pada pasar e-commerce ini, sistem transaksi e-commerce yang terbaru dibentuk dan disesuaikan untuk memungkinkan para pembeli serta penjual memenuhi berbagai standar perdagangan berkecepatan tinggi, yaitu lelang, katalog, dan jual beli. Sistem e-commerce business to business membuat keputusan membeli lebih cepat dibuat, lebih sederhana, dan lebih hemat karena perusahaan dapat menggunakan situs web untuk meneliti serta bertransaksi dengan banyak penjual. Jenis-jenis pasar e-commerce, ini ada satu ke banyak, one to many. One to many, satu ke banyak. Sisi jual pasar, menjalankan satu pemasok besar yang menetapkan penawaran katalog, produk, dan harga. Lalu banyak ke satu, many to one, itu sisi beli pasar, menarik banyak pelanggan yang mengerumuni, tempat jual beli untuk menawar bisnis dari pembeli besar. Yang ketiga, beberapa ke banyak, some to many, pasar distribusi menggabungkan para pemasok besar yang menggabungkan katalog produk untuk menarik lebih banyak pembeli. Lalu banyak ke beberapa, many to some, pasar pengadaan barang menggabungkan para pembeli besar yang menggabungkan katalog pembelian mereka untuk menarik lebih banyak pemasok dan lebih banyak persaingan serta harga yang lebih rendah. Lalu yang terakhir itu banyak ke banyak, many to many, pasar lelang yang digunakan oleh banyak pembeli dan penjual yang dapat membuat berbagai lelang dari pembeli atau penjual untuk secara dinamis mengoptimalkan harga. Lalu di sini ada clicks and bricks dalam e-commerce. Clicks di sini berarti menggunakan internet, sedangkan bricks berarti menggunakan bangunan atau toko sebagaimana penjualan tradisional. Jadi, perusahaan memiliki baik toko virtual maupun toko yang sesungguhnya yang menjembatani dunia nyata dengan dunia virtual. Lalu, daftar untuk pengembangan saluran. Di sini pertanyaan-pertanyaan penting yang untuk mengembangkan strategi saluran e-commerce. Ini ada kelompok apa yang ingin diraih, tindakan apa yang kita ingin lakukan oleh kelompok tersebut, siapa yang memiliki saluran e-commerce dalam organisasi, apakah saluran e-commerce direncanakan bersama-sama, apakah kita memiliki proses untuk menghasilkan, menyetujui, menampilkan, dan menarik isi, lalu apakah merek kita dapat sesuai dengan saluran baru tersebut, atau akankah merek tersebut membutuhkan modifikasi, bagaimana kita memasarkan saluran itu sendiri. Sekian materi mengenai sistem elektronik commerce. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.